tokoh emansipasi, dia adalah seorang seniman. Dari bagian 1 dan bagian 2. Hai Sobat Pendidikan dimanapun kita berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Senang sekali saya Farida Widiawati bisa bertemu di dalam program baru dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah, yaitu Cangkir Tebu atau Bincang dan Pikir tentang Buku. Kali ini kita akan membincangkan tentang gerakan literasi nasional yang sedang gencar-gencarnya digaungkan oleh pemerintah. Dan BBPMP Provinsi Jawa Tengah merasa perlu untuk turut serta mensukseskan gerakan tersebut dengan program 1 bulan 1 buku. Dan kali ini kita akan membedah buku yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja karya Pramudia Anantatur. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber yang sudah tidak asing lagi, dan beliau ini juga penulis yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Slamet Trihartanto. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan membedah buku Pak tentang Panggil Aku Kartini Saja. Ya. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang membuat Pak Slamet tertarik ketika membaca buku ini? Ya, ada 2 alasan mengapa saya memilih Panggil Aku Kartini Saja karya Pramudia Anantatur. Gitu ya. Yang pertama, secara eksternal saya ingin ikut serta dalam program yang baik 1 bulan 1 buku. Maka saya pinjam buku di perpustakaan BBPMP, Panggil Aku Kartini Saja. Secara internal dalam diri saya ingin membaca buku Panggil Aku Kartini Saja untuk mendapat jawaban atas pertanyaan saya. Mengapa Kartini menjadi pahlawan? Gitu ya. Saya sebenarnya belum cukup banyak mendapat bahan, gitu ya. Mengapa seorang wanita yang hanya lulusan sekolah rendah, setara SD, kemudian usia 12 tahun dia dipingit selama 4 tahun, dan kemudian dia mulai berkiprah usia 16 tahun, mulai keluar melihat keadaan di masyarakat, dan akhirnya pada usia 24 tahun dia dipinang, menikah, dan usia 25 tahun dia meninggal. Kemudian dia mendapat gelar pahlawan nasional. Gitu ya. Dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, ketika Bapak membaca, apakah Bapak sudah dapat jawaban bahwa Kartini itu memang pantas untuk dijadikan pahlawan gitu Pak? Ya, sesungguhnya belum, gitu ya. Namun saya mendapat pencerahan yang cukup banyak dari pengarang bahwa Kartini itu ternyata wanita yang sangat cerdas, punya literasi tinggi, kehausan dia untuk membaca, untuk mempelajari berbagai hal itu luar biasa. Ternyata saya tahu dari buku Panggil Aku Kartini Saja, itu Kartini selain yang saya kenal sebagai seorang wanita yang punya
kemampuan luar biasa, gagasan-gagasannya untuk mencerdaskan kaumnya, untuk memperjuangkan hak-haknya, agar emansipasi iya, juga ya Pak ya. dia agar setara dengan pria. Yang saya tahu ternyata Kartini selain itu tokoh emansipasi, dia adalah seorang seniman. Dia penulis puisi, dia penulis prosa tentang kebudayaan di Jepara, dia banyak tulis. Kemudian dia juga luar biasa sebagai pelukis. Gitu ya. Saya malah baru dengar nih Pak, Iya. kalau Kartini ternyata pelukis juga ya Pak? Iya, dia seorang pelukis, dia seorang pembatik yang baik, dia seorang ya penggemar seni, dan gagasan-gagasannya itu memang luar biasa. Barangkali memang itulah yang menyebabkan Kartini dijadikan pahlawan gitu ya. Kalau penulis, saya mungkin udah sering dengar tuh Pak, kan banyak ya surat-surat Kartini ke Betul. Mr. dan Mrs. Abandon, Iya, Pak ya? Abendanon, Oke. ke Stella, ke Baik. teman-temannya di Eropa gitu ya. Tapi kalau pelukis dan pembatik baru dengar nih Pak, Iya. untuk bedah buku. Jadi ternyata bedah buku ini bisa memberi manfaat ya Pak ya? Oh, luar biasa. Kepada sobat pendidikan yang belum tahu nih bahwa Kartini ternyata juga pelukis, ternyata juga pembatik gitu. Ya. Di sini saya tunjukkan ada contoh lukisan Kartini menggunakan pensil, menggunakan cat minyak, menggunakan arang gitu ya. Itu ada di buku Panggil Aku Kartini saja gitu ya. Dan beberapa puisinya juga ada, beberapa judul-judul prosanya tentang perkawinan masyarakat di Jepara itu dituliskan judulnya memang. Namun di sini banyak dicuplikan surat-surat Kartini. Baik. Iya. Nah, kalau boleh nih Pak, bisa nggak Pak diceritakan sedikit tentang isi dari buku Panggil Aku Kartini saja ini? Ya, barangkali yang pertama, mengapa judulnya Panggil Aku Kartini saja? Itu adalah penggalan kalimat surat Kartini kepada sahabatnya, bahwa Kartini itu kan Raden Ajeng. Raden Ajeng. Kemudian setelah menikah menjadi Raden Ayu. Tetapi meskipun Kartini itu adalah ningrat gitu ya, namun sebenarnya dia menolak feodalisme itu, sehingga menyarankan kepada sahabatnya, jangan panggil aku Raden Ajeng Kartini, tapi panggil aku Kartini saja. Nah, buku ini menceritakan masa kecil Kartini, bahkan silsilahnya dari ibunya yang wanita biasa, gitu ya. Kemudian ayahnya yang saat itu menjadi Wedana, kemudian menjadi Bupati Jepara. Tetapi saat bapaknya menjadi Wedana, untuk bisa menjadi bupati itu harus menikah dengan seorang wanita ningrat juga. Dan dia lalu menikah dengan putri ningrat dari Madura, gitu ya. Berarti harus poligami ya Pak ya? Iya, memang bapaknya poligami, gitu ya. Dia sebenarnya Kartini itu sangat menentang, gitu ya, poligami. Namun ujungnya dia pun menikah juga dengan suaminya yang juga berpoligami. Memang Kartini melakukan perlawanan terhadap feodalisme, memperjuangkan haknya
agar menjadi wanita yang sejajar gitu ya dengan pria, memperoleh pendidikan gitu ya. Di masa kecil saat dia di sekolah rendah, dia sangat terganggu dengan pertanyaan temannya. Kartini, kamu besok mau jadi apa? Gitu ya. Kalau aku mau jadi guru, gitu ya. Nah, Kartini tidak bisa menjawab itu. Karena banyak aturan-aturan Iya. mungkin ya Pak ya? Dia tanya kepada ayahnya, dia tanya kepada kakaknya. Oke. Apa jawabannya? Ya kalau kamu besok kalau sudah besar, ya jadi Raden Ayu. Gitu ya. Wanita itu ya tugasnya menjadi istri, melahirkan anak dan membesarkan anaknya. Tidak ada yang lainnya. Gitu. Jadi dibatasi segala kegiatannya, apalagi dia seorang bangsawan gitu kan ya Pak? Iya betul. Jadi di sini diceritakan masa kecil Kartini, masa kanak-kanak, waktu sekolah, ketika masa pingitan, dan ketika dia mulai remaja, usia 16 ke atas, dia menulis surat. Nah, surat-suratnya itu. Jadi buku ini sebenarnya belum tuntas. Menurut catatannya, ini adalah 2 bagian dari 4 bagian. Nah, bagian ketiga, keempat itu hilang. Gitu ya. Jadi ini adalah buku karya Pramoedya dari bagian 1 dan bagian 2. Untuk bagian 3 dan 4-nya itu hilang atau dimusnahkan gitu ya. Ya. Oke Pak, selamat. Kalau hari ini kita melakukan bedah buku tentang Panggil Aku Kartini saja gitu, berarti ada sesuatu yang menarik nih. Ya. Boleh nggak Pak Selamat cerita, yang menarik apa sih Pak dari buku ini Pak? Ya, jadi buku ini menceritakan awal mula masa sebelum Kartini lahir, gitu ya. Bukan melulu menceritakan tentang Kartini saja. Gitu. Jadi sebelum Kartini lahir itu di Jawa, sehabis perang Diponegoro, itu perang Diponegoro itu kan menghabiskan sumber dana Belanda luar biasa. Lalu sebagai penggantinya, sebagai pengganti, Belanda lalu menerapkan kultur stelsel alias tanam paksa. Nah, pada masa tanam paksa itu penderitaan masyarakat Jawa, rakyat Jawa itu kan luar biasa. Disinilah pasca penerapan tanam paksa lahirlah Kartini. Nah, Kartini lahir, mungkin Bu Farida tahu, Kartini lahir dari seorang wanita biasa, dengan ayah seorang bangsawan, gitu ya. Kakaknya Kartini, Sosro Kartono, gitu ya, itu kan juga tokoh, gitu ya, yang belajar sampai ke Eropa, gitu ya, poliglot, gitu ya, dan sosok Kartini juga cerdas, gitu ya, luar biasa. Kemudian adiknya, adik tiri, Kardinah Rukmini, yang sering disebut Tiga Serangkai, itu kan dari ibu tiri, gitu ya. Tapi Kartini ini yang tertua, gitu ya. Nah, ini melihat kondisi masyarakat Jawa yang memang kesulitan, gitu ya. Nah, hal itulah yang sering dituliskan oleh Kartini, penderitaan rakyatnya, kondisi masyarakat di sekitarnya. Jadi Kartini itu memang dari remaja sudah peka ya Pak ya terhadap kondisi di sekitarnya.
penderitaan dan sebagainya. Dan karena mungkin Kartini itu nggak bisa bicara seperti kalau zaman kita sekarang bisa curhat gitu ya Pak ya, makanya ditulis gitu, mungkin gitu ya Pak ya. Betul. Jadi Kartini, hebatnya Kartini itu ya, seperti yang pernah disebut oleh Pramudia, pengarangnya. Pramudia dan Kartini itu boleh dibilang ada kemiripan gitu ya. Kartini dari Jepara, Pramudia dari Blora gitu ya. Sama-sama dari pesisir gitu ya. Ini memang orang-orang pesisir itu menunjukkan karakter yang lebih berani gitu ya. Lebih berani melihat kondisi dan menuliskan. Dan yang kedua, bahwa siapapun kamu gitu ya, apakah kamu itu orang biasa atau anak raja gitu ya, kalau mati tidak akan dikenang orang jika kamu tidak menulis gitu ya. Nah, Kartini itu hanya tidak menulis saja atau tidak membuat karya gitu Pak? Ya, jadi ya membuat karya, pada akhirnya menulis dan membuat karya. Apa yang kamu lakukan itu tidak akan berarti manakala tidak ada jejak berupa tulisan yang akan terus dikenang orang gitu ya. Saya pikir kehebatan Kartini itu karena gagasan-gagasannya itu selain memang diperjuangkan, meskipun banyak yang gagal menurut saya gitu ya, karena dia menentang feodalisme, nyatanya dia tidak bisa keluar dari sistem feodal itu gitu ya. Akhirnya dia hanya tunduk gitu ya atas kekuasaan feodal saat itu gitu ya. Nah, jadi sosok Kartini memang luar biasa. Saya harus acungi jempol dan itu mestinya menjadi teladan gitu ya. Teladan bagi para wanita masa kini gitu ya. Yang penting itu memperjuangkan haknya. Soal hasil itu belakangan gitu ya. Ya, terkadang memang kita harus berani mengalah gitu ya. Tapi sebelum kalah, perjuangkan haknya dulu. Iya. Sepertinya menarik sekali ya Pak ya buku ini. Karena kalau tadi sekilas Pak Slamet cerita, kalau nggak ada Kartini, mungkin saya pun nggak akan bisa duduk di sini nih Pak. Ya kan Pak? Karena kan sudah diperjuangkan oleh Kartini bahwa perempuan itu bisa setara lah dengan laki-laki, walaupun secara kodrat tentunya ada perbedaan yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Iya gitu. betul. Nah ini Pak, tadi saya lihat bukunya cukup tebal ya Pak. Iya. Nah kira-kira untuk mengatasi, kadang-kadang kan kita bosan nih Pak kalau baca buku tebal gitu, kok bukunya tebal banget ya gitu. Nah kalau dari Pak Slamet nih, untuk mengatasi kesulitan atau mengatasi kebosanan di dalam membaca buku, apa nih Pak tips dan triknya? Ya, buku itu ada 301 halamannya. Cukup tebal dan fontnya cukup kecil. Jadi saya mengatasinya karena rasa ingin menuntaskan. Ya saya baca bertahap gitu ya. Perpustakaan memberi waktu 2 minggu. Namun kemudian saya perpanjang gitu ya, karena saya ingin, karena masih memungkinkan untuk memperpanjang. Jadi saya perpanjang 3 minggu gitu ya. Setelah ini ya nanti saya kembalikan dan akan pinjam yang lain gitu ya. Dan untuk mengatasi rasa bosan itu ya saya target gitu ya. Ya
sehari saya baca paling tidak 20 halaman gitu ya. 20 halaman, kemudian ya meningkat, ya kalau mengikuti alurnya, bahkan terakhir kemarin saya baca ulang lagi gitu ya, itu ya selesai. Namun semua itu didasarkan pada niat gitu ya, niat kuat untuk membaca gitu ya. Ya. Bapak punya waktu tersendiri, misalnya satu hari harus 1 jam atau 2 jam baca buku gitu nggak Pak? Sebenarnya tidak gitu ya. Jadi ya saya kan rumah Salatiga, berangkat kan jam 6, pulang juga jam 6. Biasanya saya baca menjelang tidur gitu ya. Menjelang tidur antara pukul ya 10 sampai menjelang pukul 12. Setelah itu ya sudah lelah, saya letakkan, besok saya baca ulang lagi gitu ya, sambil untuk beberapa hal itu saya tulis gitu ya. Oh, habis gelap terbitlah terang itu dari mana judulnya? Itu ternyata dari sebuah tembang yang dinyanyikan oleh seorang pesinden gitu ya, yang kemudian diterjemahkan bahwa habis gelap terbitlah terang, habis duka terbitlah suka gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi dari mana judul habis gelap terbitlah terang? Itu dari syair Jawa yang dinyanyikan oleh seorang pesinden yang diikuti oleh Kartini. Gitu. Itu pengetahuan baru lagi nih Pak. Iya. Saya tahu kan habis gelap terbitlah terang ya dari Kartini itu. Gitu. Iya. Tapi gitu. Kartini mengutip dari syair itu, yang kemudian diterjemahkan ya dalam bahasa Belanda, Dusnet apalah gitu ya. Saya lupa dalam bahasa Belanda, kemudian oleh Armin Pane dan diterjemahkan menjadi habis gelap terbitlah terang gitu ya, yang menggambarkan kedukaan Kartini pada masa remaja gitu ya, melihat kondisi masyarakat di sekitarnya dan juga kegelisahan dia terhadap sistem feudal gitu ya, yang tidak disukai, dan semoga itu bisa diakhiri gitu ya. Namun ternyata di masa Kartini itu belum mampu gitu ya, yang kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, dan akhirnya menurut saya saat sekarang ini kemerdekaan untuk memperoleh pendidikan, untuk mendapat pekerjaan, itu kan sudah setara. Semakin luas ya Pak? Iya, antara laki-laki dan perempuan itu hampir tidak ada beda batasnya gitu, juga tidak ada. Betul. Iya, sekarang ini wanita mau jadi presiden pun bisa, menjadi pilot, menjadi sopir, menjadi apapun gitu ya, itu bisa saja. Bahkan jadi astronot juga ya Pak? Iya, ada ya, Pak? Iya. Ya. Bahkan menurut saya sekarang ini banyak pekerjaan khas pria itu diambil yang wanita. Ya, Pak. Baik, Bapak akan merekomendasikan buku ini Pak untuk bisa dibaca oleh sobat pendidikan? Ya, jadi saya akan merekomendasikan buku ini ya, satu kepada para guru gitu ya. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda tentang siapa Kartini gitu ya. Dan buku ini juga bukan sekadar terjemahan surat-suratnya, ada sisi-sisi lain, latar belakang mengapa Kartini tampil, dan apa pikiran-pikiran Kartini itu diterjemahkan oleh pengarang, menjadikan kita mengenal Kartini secara kafah, secara lengkap, utuh gitu ya. Jadi
bagi kita gitu ya, yang setiap 21 April memperingati Kartini hanya dari sisi fisik gitu ya, gelungan, berkebaya, tapi lupa gitu ya, atau belum begitu mengenal pemikiran-pemikiran Kartini gitu ya. Nah, jadi kalau ingin mengenal Kartini secara utuh, bacalah buku Panggil Aku Kartini saja sebagai pelengkap buku Habis Gelap Terbitlah Terang gitu. Berarti memang buku ini sangat menarik ya Pak, apalagi kalau tadi bagian-bagiannya itu nggak hilang, mungkin Pak bisa lebih menarik ya tentunya, bisa mendapatkan hal yang lebih utuh gitu ya Pak. Mungkin pernah Bu Farida tahu mengapa Kartini tiba-tiba meninggal gitu ya. Ada sebuah isu ini, ada sebuah isu bahwa Kartini itu dimatikan gitu ya. Itu dimatikan. Karena ketika melahirkan beliau dalam keadaan sehat. Gitu ya. 40 hari setelah melahirkan tiba-tiba dia sakit perut dan meninggal gitu ya. Nah, mungkin bagian saat dia menikah gitu ya, dan setelah meninggal itu bagian 3 dan 4 mungkin, karena ini buku ini belum menceritakan gejolak pertentangan ketika dia harus menikah gitu ya. Ini terputus ya Pak? Iya, kita belum mendapat gambaran pemikiran Kartini ketika dia menjelang menikah dan sampai meninggal gitu. Itu kita tidak mendapat gambaran itu. Ya. Baik, berarti buku ini memang bisa direkomendasikan untuk sobat pendidikan karena ternyata sangat-sangat menarik ya Pak. Ya. Baik, sepertinya ini yang terakhir, boleh? Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata sosok Kartini itu sangat literer gitu ya. Jadi seorang anak muda waktu dipingit gitu ya, untuk mengatasi kebosanannya, dia itu minta dikirimi buku-buku gitu ya. Dan ternyata dia seorang pembaca yang lahap gitu ya. Jadi berbagai buku kiriman dari kakaknya, kiriman dari sahabat-sahabatnya itu dibaca habis gitu ya. Dia berkenalan dengan kebudayaan Eropa, dengan pemerintahan Eropa gitu ya. Itu ya dari buku-buku kiriman sahabat-sahabatnya itu ya. Dan itu kemudian mendasari dia mampu menulis esai, surat-surat yang sangat berbobot gitu ya. Baik. Ya Pak Slamet, sebetulnya ini perbincangan kita sangat menarik ya Pak ya. Tapi karena keterbatasan waktu sehingga mungkin kita bisa kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah ya. Untuk buku yang lain Pak Slamet. Ya, tadi sepertinya Pak Slamet sudah tertarik dengan buku dari siapa Pak yang saya buku pernah Cinta Mati Dasa Muka. Cinta Mati Dasa Muka. Itu nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap ya. Ya, terima kasih Pak Slamet sudah hadir bersama saya hari ini, membedah buku tentang Panggil Aku Kartini saja ini dalam waktu yang singkat itu memang terasa masih kurang sebetulnya. Tapi karena keterbatasan waktu, maka kita harus undur diri dari perbincangan ini dan akan bertemu lagi dalam perbincangan-perbincangan yang selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Slamet, saya ucapkan sudah hadir bersama saya. Dan teman-teman, semoga perbincangan ini bisa memberikan motivasi kepada sobat pendidikan untuk lebih gemar membaca lagi dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang Raden Ajeng Kartini. Terima kasih.
salam literasi, dan sampai bertemu kembali dalam Cangkir Tebu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.